Hai Brewokers, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas soal cerita film action India yang nggak menentang hukum alam ataupun hukum fisika. Film yang berjudul Rafael Club keluaran tahun 2024 ini menceritakan sekumpulan mafia yang salah memilih lawan. Tanpa mereka sadari, mereka menyerang sebuah klub menembak yang berisi penembak-penembak profesional untuk mencari orang yang telah merugikan mereka. Datang dengan petantang petenteng, giliran ditantang kayak ayam sayur. Oh iya, di film ini slow pace banget di awal, tapi di tengah sampai di akhir baru deh kalian akan menikmatin filmnya secara keseluruhan. So, gak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Om Brewok Story. Tahun 91 di Bangalore, India, Dayan Bari, seorang bos mafia senjata ilegal, merayakan hari ulang tahun putra keduanya yang bernama Biju. Diperlihatkan, Bari juga memanggil kedua putranya, Bera dan si Binju, untuk naik ke atas panggung. Namun si Binju enggan naik ke atas panggung karena malu. Tapi pas dijanjikan mobil Ferrari, Binju pun langsung berubah jadi anak anjing. Dia pun rela jegok-jegok asalkan dapat tuh mobil Ferrari. Nah, di belakang panggung diperlihatkan penari yang akan tampil di acara itu. Ali sebagai ketua dancer menyuruh semua orang untuk segera bersiap-siap. Ali juga meminta si Nadia agar tidak tegang. Di ruangan sebelah diperlihatkan si Bare yang sedang bertransaksi senjata dengan mafia lain. Sempat terjadi tawar-menawar sengit untuk mendapatkan senjata pasukan khusus Amerika. Karena terlalu mahal, kesepakatan pun tidak terjadi. Aduh, bisa-bisanya kecepret koper toh ya Pak D. Udah itu nggak penting, yang penting lanjut party sambil joget. Setelah sukses joget, Ali dan si Nadia pun kembali ke dressing room. Rupanya, Ali dan si Nadia itu merupakan sepasang kekasih. Ali juga ingin melamar si Nadia untuk menjadi istrinya. Gayung pun bersambut, Nadia menerima lamarannya si Ali. Tapi, momen romantis itu dikacaukan oleh kedatangannya si Binju. Binju mengatakan kalau dia tuh sangat terkesima dengan goyangannya si Nadia. Binju ingin memberi hadiah untuk si Nadia yang cantik. Kok pistol? Oh, bukan. Binju pun langsung meniup sebuah balon lope-lope dan memberikannya ke Nadia. Dia pun berkata, "Aku berikan napasku di balon hati ini. Aku sangat menyukaimu. Sebagai balasan napasku yang berharga ini, tolong temani aku malam ini untuk kewek-kewek." Jelas saja, Ali tidak terima calon istrinya direndahkan seperti itu. Ali meminta baik-baik agar si Binju mundur. Tapi Binju semakin tengil dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Lah, main tabok aja. Langsung ditendang dong. Ya wassalam lah, ini bocah yang lagi ulang tahun. Sadar situasinya udah parah, Ali dan si Nadia pun kabur. Kendal, 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 kendal. Tak lama berselang, tubuh Binju pun berhasil dikeluarkan dari tong sampah. Rupanya Binju itu belum mati, cuma tubuhnya penuh dengan sampah. Bari yang melihat putranya jadi botokai seperti itu, meminta anak buahnya membawa si Binju ke rumah sakit. Setelahnya, dia meminta si Bera memburu orang yang telah membuat adiknya berlumuran sampah. Sebelum lanjut, Om terima kasih dulu nih untuk Kak Nurrahman 2607 yang sudah ngirim super thanks buat traktir Om jus mengkudu. Semoga rezeki Kakak Nurrahman ini dilipat gandakan ya. Terus kalau kalian mau support Om bisa dengan super thanks juga ya. Terima kasih banyak. Hari selanjutnya, kota Kannur di Kerala diperlihatkan sebuah rumah artis yang bernama Sajan. Di kala itu, manajer Sajan yang bernama Kumar ditelepon, yang intinya Sajan diminta untuk datang ke sebuah acara. Namun Kumar tidak bisa menyanggupi tawaran pekerjaan itu karena Sajan sudah ada jadwal pribadi yang tidak bisa ditunda. Ketika makan siang, paman Sajan sekaligus manajer kedua Sajan yang bernama Rapidi membahas soal film terbarunya si Sajan yang akan memerankan adegan tembak-tembakan. Untuk mendalami karakter, mereka memutuskan untuk mendatangi sebuah klub menembak di tengah hutan antah berantah. Diceritakan, klub yang bernama Rafael Club itu sudah berdiri dari zaman kolonial Inggris. Konon katanya banyak senjata-senjata berharga peninggalan sejarah yang disimpan di klub itu.
Di lain sisi, diperlihatkan seekor babi hutan yang lagi main flying fox. Rupanya babi itu hasil buruan anggota klub menembak. Singkat cerita, Sajan dan rombongan pun sampai di klub. Mereka pun disambut oleh member klub itu. Rapidi memperkenalkan si Sajan ke mereka berdua. Dengan pede, Sajan mengaku sebagai artis. Tapi mereka berdua itu nggak mengenal si Sajan sama sekali. Ada si satu cewek yang kenal sama si Sajan. Shen aku. Nah, di lain tempat diperlihatkan salah satu founder rival club yang bernama Kuzi Valley dan putrinya Kum Jumol. Mereka itu lagi mengamati pelayar yang berhasil mereka tangkap. Di ruangan sebelah, Sajan menemui ketua klub yang bernama Arafan. FYI aja nih ya, Arafan ini adalah anak pertama dari si Kuzi Valley. Arafan menjelaskan filosofi pemburu. Mereka hanya memburu hewan-hewan yang berlimpah, dan pemburu sejati tidak akan memburu hewan-hewan yang terancam punah. Nah, untuk ucapan selamat datang, istri si Arafan yang bernama Sisili membawa Sajan rendang landak plus dengan duri-durinya sebagai colokan. Karena ingin bergabung ke klub eksklusif itu, Sajan dan yang lain pun mau nggak mau harus memakan daging landak itu. Setelahnya, Arafan meminta Perum Bali membawakan senapan. Sajan pun disuruh memegang senapan itu. Ketika memegang senapan itu, Sajan pun langsung srek dan dia pun langsung menawar senjata itu. Tapi Arafan berkata, ada harga untuk senjata itu, tapi tidak dalam mata uang. Sisili pun juga berkata, senjata yang baik tidak diperjualbelikan, tapi diwariskan. Senjata akan memilih tuannya sendiri. Tak lama berselang, Sajan pun diperlihatkan koleksi senapan-senapan langka yang berada di klub itu. Tapi ketika menjelaskan, ada mas-mas yang bernama Gojo yang selalu saja menyela omongannya si Arafan. Gojo yang sarkastik menyuruh si Arafan menunjukkan berangkas rahasia klub mereka ke orang-orang baru ini. FYI aja nih ya, Gojo ini adiknya si Arafan. Dia itu selalu aja mempeributkan berangkas rahasia di klub yang dari dulu tidak pernah dibuka. Konon katanya di berangkas itu tersimpan senjata yang sudah dianggap sebagai harta karun negara. Gojo menginginkan senjata-senjata itu, sedangkan si Arafan sebagai ketua klub tidak ingin harta mereka diekspos keluar. Setelah berdebat, Arafan pun mengajak Sajan dan yang lain untuk ngobrol di luar. Arafan pun menjelaskan member-member di klub itu. Punose dan istrinya Soma. Mereka itu kontraktor sukses dan menjadi member di klub ini sedari mereka masih pacaran. Advokat Kosi dan pendeta Joshi, kakak beradik yang menjadi pemburu hebat. Itiam, penembak paling hebat di klub, keturunan langsung dari founder klub ini. Tidak ada mangsa yang bisa lepas dari bidikannya. Di sebelah mereka, Dr. Lazard, mantan suaminya si Itiam. Walaupun mereka telah bercerai, tapi mereka tetap ikut dalam klub yang sama. Karena memburu sudah menjadi darah daging mereka. Dan lain-lain lah. Kalau memperkenalkan semua bakalan panjang banget. Malam harinya semua member pun makan malam bersama dengan hidangan babi hutan yang mereka buru tadi siang. Di saat itu Sajan disuruh memperkenalkan diri. Mereka juga bertanya banyak hal soal dunia artis ke Sajan. Singkat cerita, Sajan pun dilantik menjadi member percobaan di klub itu. Namun di saat mereka saling bercengkerama, ada mobil yang datang ke klub itu. Rupanya yang datang itu adalah si Ali dan si Nadia. Setelah makan malam, Arafan pun bersiap untuk menemani si Sajan berburu untuk pertama kalinya. Sisili pun meminta kalau mereka berburu babi hutan lagi, jangan tembak hatinya. Sisili pun bilang, hati babi hutan baik untuk wanita hamil. Sisili pun memberitahu kalau saat ini dia sedang mengandung anaknya si Arafan. Nah, di kamar lain diperlihatkan si Ali dan si Nadia meminta bantuannya si Sajan. Ternyata Ali itu adalah sepupunya si Sajan. Mereka itu takut karena Ali dan si Nadia telah membunuh anak mafia yang mesum. Tapi gimana ya, Sajan juga bingung. Dia pun meminta si Ali dan si Nadia mencari pertolongan lain. Ketika Arafan datang untuk mengajak si Sajan berburu, Sajan meminta berburunya ditunda dulu karena dia kedatangan Ali dan si Nadia. Karena nggak mungkin bilang kalau mereka habis membunuh anak mafia, Sajan pun bilang kalau sepupunya ini kawin lari dan bingung harus gimana. Mendengar itu, Arafan dan Sisili pun malah tersenyum. Mereka bersedia menampung pasangan kawin lari ini karena cinta yang sangat besar di antara mereka. Nah, pas supir taksi hendak kembali ke kota, di tengah jalan dia berpapasan dengan mobilnya si Bera. Ternyata Bera itu sudah berhasil melacak keberadaan Ali dan si Nadia, orang yang telah membuat adiknya sekarat dan bau tokai. Singkat cerita, Arafan dan rombongan pun udah siap untuk berburu. Sedangkan di dalam, Ali dan si Nadia pun diinterogasi kenapa mereka kawin lari. Tapi akhirnya, Ali pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau mereka telah membuat geng mafia marah, mereka sudah tidak tahu harus bersembunyi di mana lagi. Kalau mereka tidak diterima di sini, mereka bersedia pergi daripada membahayakan semua orang yang ada di klub ini. Namun para cewek-cewek di klub melarang mereka untuk pergi. Selama di klub ini, Ali dan si Nadia akan aman. Harus ku alami terpisah dari yang ku sayangi, walau
Ketika Itiam dan Joji merokok di depan klub, mereka pun dihampiri oleh si Bera. Dengan sombong dan tengil, Bera bertanya, apakah ada cowok dan cewek asing yang datang ke klub ini? Merasa ini bocah tengil parah dan mengancamnya, Itiam pun langsung mengeluarkan pistolnya. Karena hal itulah, Bera pun sadar kalau Ali dan si Nadia pasti bersembunyi di tempat itu. Nggak pakai lama, Bera pun menelpon ayahnya. Bahri yang sadar kalau putranya itu temperamental dan tidak bisa berpikir jernih, memohon ke putranya agar menunggunya dulu, jangan bergerak sesuai emosinya. Awalnya sih Bera tidak ingin mendengarkan omongan ayahnya, tapi setelah dibujuk, akhirnya Bera pun bisa mengerti. Tapi setelah tahu kalau si Binju telah meninggal, emosi Bera pun kembali memuncak. Kunat pun bertanya apa perintah bos mereka. Sialnya, Bera berbohong dan bilang kalau ayahnya ingin semua orang di klub itu harus dibantai. Nah, di sisi lain diperlihatkan si Sajan yang berhasil menemukan buruan pertamanya. Farhan pun memberitahu cara-cara memburu babi hutan yang baik dan benar. Hebatnya, di perburuan pertamanya, Sajan berhasil menembak tuh babi hutan sampai tumbang. Babi, malah hidup lagi dong. Nah, di saat itu, Farhan pun langsung membunuh tuh babi hutan dengan sekali tembak. Emang beda ya ketua klub pemburu mah. Kembali lagi ke Bera, sebelum menyerang, dia sempat nyedot bubuk putih. Tujuannya cuma satu, ingin membantai semua orang di klub itu. Nah, di dalam rumah, Itiam menceritakan kalau tadi ada orang yang datang mencari Ali dan si Nadia. Singkat cerita, mereka pun semua sepakat akan melindungi Ali dan si Nadia. Apapun yang terjadi di klub itu, maka mereka harus mempertahankan harga diri klub. Singkat cerita, Bera dan 4 anak buahnya pun memasuki klub dengan petantang petenteng. Tujuan terbesar Bera bukan lagi ingin memburu Ali dan si Nadia, tapi ingin membunuh Itiam yang tadi telah menghinanya. Nggak pakai aba-aba, Bera pun menodongkan pistolnya ke Itiam. Begitu juga dengan yang lain yang langsung menembak membabi hutan agar semua orang di sana pada ketakutan. Tapi apa yang mereka dapat? Semua orang di ruangan itu terlihat tenang dan santai. Bahkan Itiam malah tersenyum melihat mereka diancam. Ali dan si Nadia yang melihat semua kejadian itu berniat menyerahkan diri agar member klub tidak ikut terlibat dalam masalah mereka. Nah, di saat lengah, semua orang di sana pun langsung tumbang ditembak oleh member klub. Sialnya, Bera tertembak tepat di perutnya. Bukannya panik, member klub itu malah mencemooh si Itiam yang katanya penembak paling hebat di klub, tapi malah meleset ketika menembak si Bera. Feli yang melihat senjata-senjata para pengganggu itu sadar kalau senjata yang mereka bawa itu adalah senjata modern yang tidak beredar di India. Merasa terancam, Feli menyuruh si Kumar untuk memanggil Avaram untuk kembali pulang ke klub. Sayangnya, ketika melihat suar itu, Avaram malah menganggap suar itu sebagai guyonan orang-orang di klub semata, dan mereka malah melanjutkan perburuannya. Sialnya, tanpa mereka sadari, ada seekor harimau yang sedang memantau mereka semua. Benar saja, semakin jauh mereka berjalan, harimau itu terus membuntuti mereka. Sadar akan ada bahaya, Avaram dan yang lain pun langsung berkeliling untuk memantau keadaan. Nah, di lain tempat diperlihatkan Bahri yang sudah hampir sampai di klub menembak. Tapi di tengah jalan, Kunat menunggu dengan kaki yang tertembak. Kunat pun menjelaskan situasi yang terjadi. Mendengar penjelasannya si Kunat, Bahri pun langsung terduduk lemas. Saat ini semua putranya telah tewas dibunuh. Seketika itu juga Bahri membuka semua bajunya dan hanya menyisakan celana boxer. Nah, di klub diperlihatkan kalau si Bera itu ternyata belum mati. Dr. Lazar berhasil mengambil peluru dari perutnya si Bera. Namun ketika luka itu dijahit, Bera malah sadarkan diri. Dia pun berontak-berontak ketakutan karena mengira dia akan dibunuh. Berkali-kali mereka menyuruh Bera untuk diam karena lukanya itu masih pendarahan. Tapi Bera tidak mau mendengarkan sama sekali dan menganggap lukanya itu hanya goresan kecil. Seorang Bera tidak akan mati cuma gara-gara goresan kecil seperti ini. Karena situasinya semakin berbahaya, si Sili kembali menembakkan Suar. Tapi Suar itu tidak sampai ke Avaram dan yang lain karena mereka itu sedang fokus mempertahankan diri dari serangan harimau.
Tak berselang lama, Bare pun masuk ke rumah dengan setengah bugil. Dia itu ingin menunjukkan kalau dia itu tidak membawa senjata apapun. Yang dia inginkan hanyalah putranya dikembalikan. Di kala itu, Bera pun muncul dengan darah yang berceceran. Sadar kalau putranya belum mati, Bare pun memohon agar dia bisa membawa putranya keluar. Scratch, beta. Just a scratch. Melihat situasi yang semakin mencekam, Vali pun meminta Sisili mengirim anjing pemburu untuk menyusul si Avaram. Suruh Avaram segera kembali karena situasi semakin mendesak. Sialnya, di saat anjing itu mendekati Avaram, harimau malah menerkam tuh anjing. Hingga hanya menyisakan kepalanya saja. Di titik itu, Avaram pun sadar ada sepucuk surat yang terselip di kalung anjing kesayangannya yang mengatakan kalau klub sedang diserang. Tak pelak, mereka pun langsung bergegas untuk kembali ke rumah. Pagi harinya diperlihatkan kalau si Bera yang sudah tidak sanggup bertahan, dan dia pun tewas karena pendarahan yang cukup hebat. Melihat putranya kembali mati di depan matanya, kemarahan Bare pun sudah tidak bisa terbendung lagi. Dia pun memakai jaket kuning putranya dan memerintahkan anak buahnya membuang jasad putranya ke jurang. Di pagi itu juga, wanita dan anak-anak disuruh meninggalkan klub demi keamanan mereka. Tapi Bu Soma tidak mau meninggalkan klub karena Itiam, Joji, dan Kujumol masih berada di klub. Walaupun sekarang dia sudah penuh lemak dan tua, tapi Soma itu masihlah seorang pemburu. Karena hal itulah, suaminya pun mengizinkan Soma untuk tetap tinggal, mempertahankan klub milik mereka. Singkat cerita, Kosi dan Sirajan membawa semua wanita dan anak-anak pergi dari klub. Sialnya, di tengah jalan, mereka berpapasan dengan mobilnya si Bare. Mereka itu sempat berhenti sejenak dan saling pandang-pandangan. Nah, dikala mereka berpapasan, Bare menembak dengan membabi buta. Tapi untungnya, mereka berhasil melarikan diri walaupun kupingnya si Kosi tertembak. Singkat ceritanya lagi, klub itu pun diserang oleh pasukannya si Bare. Member klub pun tidak mau berdiam diri. Mereka juga membalas tembakan itu. Awalnya sih mereka tidak ingin mengenai para penyerang itu. Tapi setelah ada member mereka yang terkena tembakan sniper, baru deh mereka sadar mereka tidak akan selamat kalau tidak membunuh orang yang menyerang mereka. Sialnya lagi, peluru mereka itu terbatas. Gojo pun meminta ayahnya untuk membuka berangkas rahasia. Mereka itu membutuhkan semua senjata yang bisa mereka dapatkan. Mendengar itu, Vali pun hanya tertawa. Sebenarnya dia ingin membuka tuh berangkas, tapi yang membawa kuncinya si Avaram. Sembari menunggu si Avaram, Vali menyuruh kakek pelayan untuk melempar dinamit. Sialnya, di saat hendak melempar dinamit, sniper pun berhasil menembaknya, sehingga tuh kakek pelayan pun menderita luka yang cukup parah. Sebelum kematiannya, kakek pelayan meminta si Gojo membuka berangkas dengan cara apapun. Alhasil, Gojo pun langsung membawa tabung gas dan meledakkan pintu berangkas. Namun, setelah berangkas itu terbuka, apa yang dia lihat? Semua senjata yang menjadi harta karun negara sudah hilang tidak tersisa. Marah akan hal itu, Gojo pun menodongkan pistolnya ke ayahnya sendiri. Gojo menuduh ayahnya menjual semua senjata-senjata itu demi kepentingannya pribadi. Tapi Vali menjelaskan kalau semua senjata itu aman di tempat lain. Dulu pernah ada orang pemerintah yang menginginkan senjata-senjata itu. Daripada semua senjata itu disita oleh pemerintah korup, Vali dan si Avaram menyembunyikan semua senjata-senjata itu di tempat lain. Nah, pas si sniper hendak menembak Dr. Lazar, terdengar suara sirine tanda Flying Fox. Rupanya itu Avaram dan bala bantuan yang datang. Dengan sekali tembak, sniper dan para penyerang pun langsung tumbang. Setelah tahu pasukan dibantai habis, Kunat menyarankan Bare untuk menunggu. Mereka itu pedagang senjata ilegal, bukan pembunuh bayaran. Lebih baik tugas membantai ini diserahkan ke orang yang lebih profesional. Tapi si Bare tidak mau mendengarkan omongannya si Kunat. Dia itu yakin bisa menang karena senjata mereka itu lebih modern. Sedangkan di klub, Gojo menjelaskan kalau senjata para penyerang itu sangat canggih dan modern. Belum lagi, peluru mereka itu sekarang tinggal sedikit. Namun dari pengamatan Dr. Lazar, walaupun senjata mereka itu canggih, tapi mereka itu masih amatiran. Hanya ada beberapa orang yang benar-benar bisa menggunakan senjata. Di kala itu, Sajan pun meminta maaf.
kalau semua ini gara-gara sepupunya yang telah membunuh anak sulung dari Bare, sedangkan Itiam menembak anak bungsu si Bare. Namun Avaram menyela perdebatan itu. Dia itu nggak peduli siapa yang salah, siapapun yang berani menyerang klub mereka, maka semua member harus melindungi klub walaupun harus ditukar dengan nyawa mereka. Karena hal itulah semua orang pun memantapkan hati mereka. Tujuan mereka cuma satu, bertahan sampai tidak ada orang lagi yang berani mengusik mereka. Dengan perhitungan yang matang, semua member pun standby di posisi mereka masing-masing. Mereka juga harus menghemat peluru, satu peluru untuk satu nyawa. Di saat semua member bersiaga, semua orang yang tidak bisa memegang senjata diungsikan di sebuah ruangan. Singkat cerita, gelombang pertama pun muncul. Dengan menggunakan motor, anak buahnya si Bare pun menembak dengan membabi buta. Tapi mereka itu lupa kalau yang mereka serang itu adalah klub pemburu profesional. Alhasil, mereka pun tewas ditembak. Nggak belajar dari percobaan pertama, kembali lagi datanglah mas-mas naik motor trail. Tapi kali ini berbeda, orang itu lebih sigap dan profesional. Bahkan para member tidak menduga kalau tuh orang langsung merangsek masuk ke dalam rumah. Dengan serangan itu, Avaram pun tertembak lengannya dan Vali tertembak kakinya. Di saat yang bersamaan, Bare dan seluruh anak buahnya pun juga bergerak menuju klub. Kali ini Bare menyerang habis-habisan. Ketika melihat foto pendiri klub, dengan sombongnya Bare mengencingi altar para pendiri klub itu. Sialnya, ada anak buahnya si Bare yang berhasil masuk ke dalam kamar. Tapi dengan keahlian bela dirinya Ali dan si Sajan, mereka berhasil menghajar mereka semua. Elah dalah, Mbok Soma dari tadi ngumpet di lemari toh. Bagus, Mae. Nah, dikala itu Bare menyuruh semua orang untuk menyerah. Maka Bare akan membunuh mereka dengan satu tembakan tanpa penderitaan. Tahu kan jawaban si Aravan kayak gimana? Mereka itu tidak sudi menyerah ke orang yang berani menyerang klub sakral mereka. Karena perang sudah dideklarasi, Mas Motor pun kembali memburu para member klub. Tapi dia itu salah memilih lawan, yang membuat kerongkongan yang bolong digantung pakai kait katrol. Setelah itu, member klub pun langsung memburu semua pasukan si Bare dengan one shot one kill. Nah ini nih, orang yang paling petakilan kayak gini tuh biasanya mati duluan. Bener kan? Singkat cerita, penyerang pun tinggal menyisakan Kunat dan si Bare. Dengan memantulkan peluru, Gojo berhasil membuat kepala si Kunat bolong hingga tewas. Di kala itu, baru deh si Bare sadar kalau semua anak buahnya telah mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Sadar tidak bisa menang melawan mereka seorang diri, Bare menantang si Avaran melakukan duel seperti di film-film cowboy. Buktikan kalau si Avaran itu masih punya harga diri sebagai seorang pemburu. Best movies kanditundo. Mexican stand-up. Otteki Ayudham revolver. Modar mati yo, ditodong segambreng kere kayak gitu, gimana tuh rasanya? Walaupun sudah terkepung, tapi Bare tetap tidak ingin menyerah. Ketika dia ingin menarik pelatuk, semua orang pun langsung menghujani puluhan peluru ke tubuhnya si Bare. Dan dia pun tewas tepat terjatuh di depan altar para pendiri yang sempat tadi dia kencingi. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Di akhir film diperlihatkan semua orang disuruh menunjukkan sisa peluru mereka. Kalau sesuai perhitungan seharusnya masih tersisa 6 peluru. Lah kok cuma 5? Ngaku siapa yang nggak one shot one kill. Namun Bude Soma pun datang dan menaruh peluru ke-6. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmi latihin.